Anda kembali menyaksikan Money Report pemirsa. Sebelum kita memulai dialog pada malam hari ini, kami memiliki sejumlah data terkait penerimaan pajak dari tahun 2008. Ya, bisa kita lihat yang tertinggi di 2012 ya Pak, sekitar 94%. Lalu di tahun 2016 hingga Mei, tadi kita sudah menyebutkan bahwa baru 27% dari target yang disebutkan dalam APBNP. Nah, Anda sendiri optimistis nggak dengan penerimaan pajak kita? Ya, saya sih optimis aja. Cuman yang pertanyaan besar ada kan teorinya katakan fiskal itu kan teorinya sama dengan belanja barang dan belanja uang kan. Nah, kenyataannya impor kita tinggi. Berarti sih ada masalah kan. Nah, seharusnya ketika fiskal tidak sama dengan belanja barang dan belanja uang, artinya ada sesuatu di situ. Berarti pengawasan terhadap barang itu gimana? Nah, karena terhadap barang itu sebenarnya ada unsur pajak ya kan, ada unsur pajak, ada unsur cukainya. Oke. Nah, seharusnya di situ kelemahan kita. Ya, di situ kelemahannya di pengawasan itu tadi, bahwa banyak barang lalu lintas di Indonesia ini, termasuk impor yang cukup tinggi. Nah, itu seharusnya kita bisa ketahui bahwa barang apa saja yang lalu lintas di sini kan. Nah, karena tadi di balik barang tersebut ada pajak di situ tadi. Nah, sebenarnya itu tugasnya tidak hanya tugas Ibu Sri Mulyani, itu tugasnya mungkin level di atas Ibu Sri Mulyani itu kan koordinasi kan. Tadi. Berarti level kepada Menko begitu? Ya, mungkin pada Menko-nya gitu. Untuk membereskan semua ya Pak ya? Iya gitu. Karena kan Ibu Sri Mulyani kan hanya melihat barang yang bisa dikenakan pajak. Tapi padahal yang lalu lintas barang ya itu kan tidak hanya di depan mata. Oke, ini pengawasan ini siapa sebenarnya? Kalau kita menunjuk hidung siapa yang kita tunjuk? Ya seharusnya tuh ya pada Menko Maritim lah sekarang kan. Itu kan barang itu kan pada lalu lintas pada pelabuhan laut, pelabuhan udara. Nah, kita kan negara kepulauan kan. Nah, sekarang kan Bea Cukai itu kan tidak bisa mengawasi semua pelabuhan kan. Nah, itu tadi ketika upaya mengawasi lalu lintas barang melalui udara maupun laut, nah di situ cukup berhasil misalnya otomatis pajak akan naik. Nah, karena itu ada celah di situ, itu tadi mungkin itu tadi banyak barang lalu lintas di Indonesia ini itu tidak kena pajak. Kita sudah melihat ada itikat baik dari Darmin Nasution, lalu Agus Martowardoyo dan Sri Mulyani yang mengagendakan pertemuan 2 mingguan antar 3 instansi tersebut. Menurut Anda berarti harus ada pihak keempat, yaitu dari Menko Kemaritiman yang ikut serta untuk bisa menggenjot penerimaan negara. Seperti itu. Karena kuncinya fiskal itu ada pada lalu lintas barang. Oke. Ya Pak, kita kembali ke penerimaan pajak. Kalau menurut Anda di 2016 ini kita bisa sampai berapa persen? Ya, at least sama lah seperti tahun lalu 81%. 81? Iya. Bisa sebesar itu ya Pak bisa. Ya? Meskipun sampai bulan Mei baru 27%. Iya, makanya tadi fenomena di Indonesia 10 tahun ini itu Oktober sampai Desember itu cukup tinggi. Apalagi biasa nanti di akhir tahun itu biasanya pemerintah minta pajak di muka kan. Karena secara undang-undang boleh juga itu tadi. Oke, jadi kita bisa berharap di triwulan terakhir di setiap tahunnya. Iya, itu bisa tinggi, bisa naik dari 81% kalau pengawasan terhadap lalu lintas barang itu bisa dijamin aman bahwa ada barang lalu lintas di Indonesia ataupun barang Indonesia keluar. Nah, itu dijamin gitu loh. Gitu. Jadi menurut Anda itu adalah langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah selain menggenjot tax amnesty gitu. Karena kuncinya sebenarnya ketika fiskal gitu baik maupun penerimaan negara kita baik, sebenarnya jumlah barang yang bisa dipajaki berapa sih? Itu kan berarti kan pada lalu lintas barang kan. Bisa juga kepada jumlah barang yang ada di toko ataupun di online. Nah, itu kan juga bagian pengawasan juga itu tadi. Nah, yang dikhawatirkan adalah shortfall nih Pak. Ada banyak juga yang memprediksi bahwa shortfall kita bisa mencapai 250 triliun dan ini membahayakan tentu saja. Apakah Anda juga melihat potensi ini? Ya, memang kalau shortfall itu di atas 3% lah itu cukup bahaya. Konsekuensinya ketika itu cukup tinggi nanti anggaran belanja negara, pemerintah itu akan banyak dipotong. Sekarang aja anggaran belanja sudah banyak dipotong, udah pada teriak semua kan. Apalagi nanti ketika sampai 3%,
makin dipotong lagi, itu konsekuensinya. Oke, untuk mencegah agar kita tidak sampai ke sana, apa saja yang harus dilakukan? Ya sebenarnya itu tadi bagaimana belanja penerimaan negara dari pajak itu bisa didapatkan, tidak hanya dari penerimaan rutin PPh maupun PPN maupun teks amnesti, tapi pengawasan terhadap barang itu tadi. Itu menurut saya itu yang belum dilihat oleh pemerintah, bahwa barang yang lalu lintas di negara ini maupun yang keluar itu belum semua di catch up oleh pemerintah itu tadi. Oke, apa yang tidak dilakukan oleh Menteri Keuangan terdahulu Bambang Brojonegoro yang harus dilakukan oleh Sri Mulyani di sisa waktu untuk mengejar target penerimaan dan juga tax amnesty? Ya memang kalau kita ingat ya dari bulan April sampai bulan Juli kemarin itu kan Pak Bambang itu kan lebih banyak fokus kepada tax amnesty, apalagi dia harus bicara APBNP juga, APBN 2017, sehingga birokrasi itu juga mengganggu pekerjaan rutin dia itu tadi. Nah itu juga sebenarnya pekerjaan dari pemerintah juga, bagaimana mekanisme yang rutin-rutinnya tadi yang mengerjakan APBNP dan APBN 2017 itu bisa lebih efisien, sehingga Pak Bambang tuh tidak sering, nanti Ibu Sri Mulyani tidak sering panggil-panggil oleh DPR. Nah itu juga mengganggu pekerjaan juga sebenarnya. Oke, jika tax amnesty gagal, semoga tidak terjadi ya Pak, tapi jika itu gagal, apa yang akan terjadi? Yang terjadi itu tadi berarti anggaran belanja pemerintah dipotong, atau kita membuat hutang baru, dan itu akan membebankan siapapun pemerintahan ke depan 5 tahun ke depan, kan itu saja kan. Oke, berarti memang kita sangat bergantung pada jurus sakti tax amnesty yang sedang diluncurkan oleh pemerintah ini. Ya? Oke, tapi yang saya akan katakan bahwa lalu lintas barang itu harus diawasi lah, karena percuma kita tax amnesty dapat. Ya, tapi lalu lintas barang itu banyak yang tidak terdeteksi, ya kan, sehingga pajaknya luput kan itu tadi. Oke, baik. Seperti masukan Anda sebelumnya bahwa kita juga harus melibatkan Menko Kemaritiman yang memikirkan penerimaan negara ini. Baik Pak Roni Boko, terima kasih banyak atas kehadiran dan masukan Anda pada malam hari ini. Sukses selalu untuk Anda.